Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ustaz terdengar jelas? Dengar jelas. Jelas. Oke. Baik, kita mulai dengan bacaan doa terlebih dahulu. Isti'dadan. Sudah siap. Mas Fatih, silakan pimpin doanya. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Kurang semangat. Yang semangat diulangi. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. SD dulu Faiza. Semangat ya. Iya. Yang semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak. Wajahnya Ustadz kok seperti ini? Ganti-ganti. Baik. Baik anak-anak. Sebelum Ustadz lanjutkan pelajaran kita, anak-anak terlebih dahulu mereview pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang qashar sholat. Apa qashar sholat itu? Apa mengqashar sholat anak-anak? Mas Bani, Mbak Firza, Mas Almas, Mas Fatih, Mbak Alifah, apa mengqashar sholat itu? Meringkas sholat. Meringkas sholat. Maksudnya bagaimana? Kok ada sholat diringkas itu? Bagaimana maksudnya? Dari 4 jadi 2. Yang 4 jadi 2? Iya. Iya Mas Almas? Seperti itu? Ya, betul. Maksudnya mengqashar sholat adalah yang mana sholat yang jumlahnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Apa saja sholat yang 4 rakaat? Duhur, Asar, terus Isya. Apa lagi? Ada lagi enggak? Enggak ada apa? Iya. Jadi 3 sholat ini yang bisa diringkas, ya. Yang hanya 3 sholat ini, duhur, asar, dan
Isya. Isya. Apa syaratnya untuk bisa melakukan qasar sholat? Syaratnya bagaimana? Syaratnya bagaimana supaya bisa kita melakukan qasar sholat? Ayo, pelajaran kemarin dibuka. Syaratnya. Ayo, silakan Mas. Mas Almas mungkin, Mas Bani atau Mas Fatih, Mbak Alifa, Mbak Firza. Apa syaratnya? Ayo, bepergian. Bepergiannya tidak karena maksiat. Ya, umpamanya bepergiannya itu untuk berkunjung atau silaturahmi ke saudara yang di luar kota. Itu enggak apa-apa melakukan sholat. Nah, tapi syaratnya harus lengkap dulu. Selain bepergian, tidak bermaksiat, ya. Yang syarat kedua apa? Jarak makan. Jaraknya, betul. Jaraknya tidak boleh kurang dari 16 farsa. 16 farsa itu berapa sih? 80 sampai 90 km. Iya, antara jaraknya 80 sampai 90 km. Ada yang berpendapat sampai 100. Sampai 100 km. Jadi kira-kira itu. Jadi perjalanan keluar kotanya harus lebih dari jarak tersebut. Kalau kurang bagaimana, Ustaz? Kalau kurang tidak boleh mengqasar. Ya. Umpamanya mau kemana? Ke rumah saudaranya yang ada di Sidoarjo. Sidoarjo dengan Surabaya berapa jaraknya? Tidak ada 50 kilo. Ya, tidak ada 50 kilo, nggak boleh. Ya, berarti tidak boleh qasar. Paham ya? Paham tum? Syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga apa? Musafir. Terus musafir, kenapa musafirnya? Hanya meringkas sholat. Iya saja. Meringkas sholat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Yang keempat, syarat yang keempat, Niat bersamaan mengucapkan betul. Niatnya ketika bersamaan takbiratul ihram. Jadi pas waktu sholat, ya pas waktu sholat itu niat di dalam hati Allah ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbir yang pertama. Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar di dalam hati niat untuk meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Niatnya bagaimana? Ada dituliskan Ustaz kemarin. Coba ada yang dituliskan Ustaz apa enggak kemarin? Usolli pada duhri. Ya betul. Qasron lillahi ta'ala. Betul sekali Mas Almas. Jadi usolli fardhu duhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat melakukan sholat duhur 2 rakaat untuk saya qasar karena Allah Ta'ala. Ya. Dan juga syarat yang kelima, tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim, orang yang sudah menetap di situ. Contohnya pas waktu Ustadz pergi ke daerah Nganjuk umpamanya ya, kunjungi saudara di Nganjuk, kemudian Ustadz mau qasar. Ternyata Ustadz akan berjamaah dengan saudara Ustadz yang ada di Nganjuk itu. Tidak boleh untuk mengqasar. Jadi kalau mengqasar harus melakukan sholat sesama-sama musafirnya. Ya, tidak boleh berjamaah dengan orang yang
mukim, orang yang asli penduduk situ. Oke, paham? Paham. Paham ya? Mas Bani? Paham. Paham tuh? Paham. Baik. Aina. Baik. Sekarang silakan dibuka bukunya. Halaman 27. Gak bawa, belum beli. Tuh, belum beli. Kalau gitu silakan siapkan buku tulis. Oke, udah. Aku ada, Oke. Oke. Yang ada silakan buka halaman 27. Baik anak-anak, kita pelajarannya hari ini adalah pelajaran terakhir, materi terakhir untuk semester 2. Tadi masalah kosor. Sekarang yang terakhir yaitu masalah jamak. Jamak sholat. Menjamak sholat. Anak-anak pernah dengar nggak menjamak sholat? Ada yang dengar? Pernah dengar ketika mau bepergian umpamanya dengan saudara atau keluarga yang lainnya, sholatnya dijamak, Ada dengar itu? Oh ya, dengar. Pernah kan? Pernah dengar kan? Apa kira-kira maksudnya? Jamak sholat itu. Jamaah. Jamaah kan jamaah sendiri. Tapi tak kira itu jamaah. Ya. Jadi silakan tulis. Menjamak sholat adalah, silakan tulis nak. Menjamak sholat adalah mengumpulkan dua waktu sholat, mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu. Mengumpulkan dua waktu sholat, ya, mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu. Menjamak sholat adalah, saya ulangi lagi, menjamak sholat adalah mengumpulkan ya dua waktu sholat menjadi satu. Nah, contohnya sholat duhur sama asar, waktunya sholat duhur sama sholat asar, ini kan beda, ya kan? Duhur sama asar beda kan waktunya? Nah, ini bisa kita kerjakan bersamaan, dikumpulkan waktu ini, dikumpulkan jadi satu, dikerjakan di waktu sholat duhur bisa, atau dilakukan di sholat asar. Terserah. Nanti ada istilahnya sendiri. Itu namanya menjamak. Jadi mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu. Itu namanya menjamak sholat. Contoh, sholat duhur sama asar dijamak dan dikerjakan di waktu duhur. Atau sholat duhur sama asar dijamak, dikumpulkan dan dilakukan di waktu asar. Itu namanya menjamak. Paham tuh? Sudah paham ya? Waalaikumsalam Mbak Kanza. Paham nggak? Paham ya? Paham? Ya. Paham. Jadi apa coba tadi? Pengertian dari menjamak sholat. Menjamak sholat adalah mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu. Ditambahi, bisa dikerjakan di waktu pertama atau di waktu yang kedua. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah menjamak sholat. Silakan tambahi lagi. Di bawahnya silakan tambahi.
Ada dua istilah di dalam menjamak sholat. Ada dua istilah dalam menjamak sholat. Satu, Mas Bani tidak menulis. Silakan tulis saja, nanti biar bisa dibuat untuk belajar. Mudah nanti belajarnya. Ada dua istilah. Minta tulisannya Ustaz. Ya. Ada dua istilah dalam menjamak sholat. Ada dua istilah. Satu, jamak takdim. Jamak takdim. Apa Nana? Nomor satu apa? Jamak takdim. Ya, jamak takdim. Langsung pengertiannya sama dengan ya, jamak takdim adalah mengumpulkan dua waktu sholat, ya, mengumpulkan dua waktu sholat dikerjakan di waktu yang pertama. Mengumpulkan dua waktu sholat dan dikerjakan di waktu yang pertama. Mengumpulkan dua waktu sholat dan dikerjakan di waktu yang pertama. Itu namanya jamak takdim. Contoh, sholat duhur sama asar. Ya, contohnya sholat duhur sama asar. Melakukannya di waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Ya, jadi jamak takdim itu ada waktu sholat duhur sama asar dikumpulkan jadi satu, tapi dikerjakannya di waktu duhur. Ya, itu namanya jamak takdim. Paham? Paham? Sebentar. Baik, itu tadi jamak takdim. Contoh lagi, sholat maghrib sama isya. Kalau dinamakan jamak takdim berarti harus dilaksanakan di waktu apa? Maghrib sama isya dikumpulkan jadi satu di waktu maghrib, namanya jamak takdim ya. Maghrib sama isya dikerjakannya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Duluan mana sih maghrib sama isya itu waktunya? Maghrib. Ya, oleh karena itu kalau dinamakan jamak takdim berarti dilakukan di waktu maghrib. Duhur sama isya, karena duhur lebih awal waktunya, maka dikerjakan di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Paham? Paham ya? Nah. Terus yang selanjutnya yang perlu diingat, niat untuk melakukan sholat jamak takdim harus di waktu pertama. Ketika takbiratul ihram yang pertama. Ya. Paham anak-anak? Paham. Jadi niatnya jamak takdim tadi kapan? Di waktu takbiratul ihram yang pertama, di waktu sholat tadi, ya, di waktu sholat tadi. Oke? Paham? Nah, kemudian istilah yang kedua, jamak taksir.
Istilah kedua jamak takhir. Jamak takhir. Ya, yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan dua waktu sholat dan dilaksanakan di waktu yang terakhir atau di waktu yang kedua, waktu yang terakhir. Oke. Jadi mengumpulkan dua waktu sholat dan dilaksanakan di waktu yang terakhir. Nah, itu waktu yang kedua tadi. Contoh, duhur sama asar. Duhur sama asar. Ya, dikerjakan di waktu asar. Di waktu asar. Ya, itu namanya jamak takhir. Kalau yang dikerjakan di waktu duhur namanya jamak takdim. Paham? Kalau dikerjakannya di waktu asar namanya jamak takhir. Di sini dapat dipaham? Paham. Oke. Ya, begitu juga maghrib sama isya. Kalau maghrib sama isya harus dikerjakan di waktu isya. Ya. Adapun niatnya ya harus sebelum masuk waktu yang kedua. Artinya waktu yang pertama, waktu maghrib sama isya, anak-anak ingin melakukan jamak takhir. Maka niatnya di waktu maghrib sebelum masuk waktu isya. Cuma niat di dalam hati aja, nggak perlu melakukan sholat. Niat di dalam hati mau melakukan sholat jamak takhir maghrib ke isya. Seperti itu. Tidak melakukan sholat. Sholatnya dilakukan di waktu isya-nya nanti. Kalau sudah masuk waktu isya. Paham? Kalau sholat maghrib, kalau jamak takhir tadi kan ketika waktu sholat. Ya, kalau jamak takhir lain. Niatnya untuk menjamak takhir itu sebelum masuk waktu yang kedua. Tidak dalam keadaan melakukan sholat. Nanti ada ketika melakukan sholat, ada lain niatnya lagi. Oke? Paham tuh mana nak? Ya, paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Ya. Pada waktu kosor boleh sendiri, Ustaz. Pada waktu kosor boleh sendiri? Boleh. Jadi melakukannya boleh berjamaah, boleh sendirian. Ya. Cara melakukannya boleh sendirian atau boleh berjamaah. Seperti sholat biasanya kita ya. Boleh berjamaah, boleh sendirian. Oke. Kalau hanya menjamak, yang perlu diingat lagi, kalau hanya menjamak sholat, rokaatnya tetap utuh. Yang asalnya 4 tetap 4, 3 tetap 3, ya. Utuh, tidak boleh diringkas. Kalau digabungkan, bagaimana Ustadz? Jamak kosor namanya. Kalau digabungkan, melakukannya, saya capek Ustadz. Maka yang 4 rakaat mau saya kerjakan 2 rakaat saja. Boleh enggak Ustadz? Boleh. Itu namanya jamak kosor. Menggabungkan jamak dengan kosor tadi. Paham Nana ya? Paham? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Baik. Semoga anak-anak paham semuanya. Oke ya. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan Ustadz beritahukan lebih rincinya lagi. Oke. Kita akhiri dengan bacaan doa. Semoga ilmu yang didapat oleh anak-anak semuanya bermanfaat dan barokah. Amin. Baik. Isti'dadan
Sudah siap. Sikap berdoa. Tangan ditengah-tengahkan, kepala ditundukkan. Duaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga bermanfaat dan barokah dan anak-anak semua keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz undur diri ya, akan melanjutkan ngajar di kelas yang lainnya.